Halo guys, welcome back my channel. Balik lagi di channelku. Di video kali ini aku bakalan membahas dan aku bakalan menjawab pertanyaan umum dari teman-teman subscriber yang bertanya, bisakah kita gagal bayar di pinjol atau kita gagal membayar hutang terus kita dipenjara? Di sini aku bakalan menjawab secara kacamata hukum teman-teman. Jadi banyak sedikitnya kita harus mengetahui hukum-hukumnya seperti itu, biar kita nggak selalu dibohongin sama ancam-ancaman di si pinjaman online. Ini adalah grup galang dana dari salah satu subscriberku ya. Dan ini bukanlah pembahasanku kali ini. Aku bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber. Bisakah kita dipenjara jika kita tidak bisa membayar hutang, seperti itu. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan ya tekan tombol subscribe sebanyak-banyaknya agar aku semakin semangat dalam mengupdate video-video terbaru dari channel ini teman-teman. Jadi hukum hutang piutang itu adalah hukum perdata teman-teman. Jadi hukum perdata itu tidak bisa mempidanakan seseorang jika tidak bisa membayar hutang. Jadi hukum perdata itu definisinya adalah hukum pinjam meminjam yang terjadi antara debitur dan kreditur secara sukarela, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan dari teman-teman subscriber yang bertanya, pinjol ilegal dibayar sih atau enggak? Mau dibayar atau enggak, itu terserah dari teman-teman semua, tergantung dari keputusan teman-teman semua. Mau dibayar mau enggak itu terserah dari teman-teman. Namun satu hal yang harus teman ingat, bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang harus teman-teman tanggung. Pinjol ilegal tidak sah dari sudut hukum bernegara. Bahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia itu udah menggaransi bahwa teman-teman tidak akan dipenjara jika tidak membayar hutang, berapapun jumlahnya, seperti itu. Makanya ancaman di sini pinjaman online yang bakal mempidanakan nasabah itu adalah hoak. Ada kecualinya teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa membayar hutang dan itu bisa dipenjara jika teman-teman menggunakan identitas palsu seperti itu. Jadi jangan coba-coba melakukan pinjaman online dengan memakai KTP palsu atau KTP fake, karena di situ bisa dimasukkan dalam delik pidana, seperti itu. Tetapi kalau kita pakai data real, kita menyerahkan data kita secara benar seperti itu kita nggak bisa dipenjara karena itu hutang, kasusnya perdata, seperti itu. Jadi banyak ya ancaman dari si pinjol ini. Selain dia menyebarkan data, dia bakalan membawa kasus kita ke penjara, seperti itu. Kita mau dikaduin ke polisi, seperti itu. Nah, kalau untuk pinjol yang udah menyebarkan data, sebenarnya yang bisa dipenjara itu siapa? Yang menyebarkan data itu bisa dipenjara, teman-teman. Jadi definisinya seperti itu ya teman-teman. Jadi mau bagaimanapun, hukum hutang piutang itu tetap adalah hukum perdata. Dan bisakah kita dikadukan ke kepolisian? Tidak. Karena kepolisian hanya mengurusi masalah tindakan pidana. Seperti penyebaran data. Itu adalah tindakan pidana yang dilakukan di si pinjol. Terus kita sebagai nasabah seperti itu, nggak mampu membayar hutang, kita dilaporin ke polisi. Itu adalah salah satu hak terbesar yang dilakukan sama di si pinjol, seperti itu. Karena polisi nggak dibenarkan untuk mengurusi masalah hutang piutang, teman-teman. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Aku menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum ada dana, jangan pernah dipaksain membayar. Apalagi jika teman-teman meminjam lagi di aplikasi lainnya, itu permasalahannya bakal bertambah ribet. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang itu bukanlah solusi. Jika teman-teman mau, biarkan aja dulu, nyampe nanti diisinya mau untuk kita bisa membayarkan pokoknya saja. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya pinjol ini mau dibayar atau enggak, itu sebenarnya terserah dari teman-teman semua, seperti itu. Jadi nggak ada orang yang memaksa teman-teman untuk melaksanakan kewajiban teman-teman itu. Karena apa?
Karena masing-masing orang ini punya alasan untuk melakukan peminjaman. Yang pertama karena keadaan mendesak seperti itu. Yang kedua karena emang kebutuhan ekonomi. Yang ketiga karena gali lubang tutup lubang. Yang keempat karena mengajukan pinjaman hanya untuk ngemplang seperti itu. Jadi masing-masing mempunyai alasan seperti itu ya. Jadi terkadang dari orang-orang banyak juga tuh yang komen-komen seperti itu ya. Makanya kalau nggak kuat ngutang itu makanya kalau nggak kuat bayar jangan ngutang seperti itu ya. Ini aku kembaliin kepada teman-teman semua seperti itu. Mereka nggak ngerti aja dengan situasi seperti itu, karena aku dulu juga udah pernah mengalami hal yang sama. Makanya di situ dari pengalaman itu aku bisa berbagi cerita seperti itu ya. Karena emang stres banget kalau kita ditekan-tekan setiap hari seperti itu ya. Bahkan yang lebih parah lagi teman-teman, sebelum jatuh tempo dia udah menagih. Kan lucu seperti itu. Misalkan tenornya nih 7 hari, di hari ke-6 kita udah ditagih. Ada lagi yang lebih gokil, kita nggak mengajukan tetapi kita juga ikutan ditagih seperti itu. Dan ini kasusnya udah banyak sekali ya pengaduannya. Dan ini korbannya bukan cuman 1 atau 2 orang, tetapi mungkin udah ribuan orang kali ya yang seperti itu. Kita nggak mengajukan tetapi kita ditagih. Oh ya, buat teman-teman yang udah dibikin grup seperti ini, jangan heran ya jika kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal, bakalan dibikin seperti ini. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan mental kita. Jadi dia bakalan menambahkan kontak-kontak yang ada di handphone kita, terutama orang-orang terpenting yang sering kita hubungin. Makanya aku saranin buat teman-teman itu di lock panggilan. Lock panggilannya mendingan dikosongin aja. Jadi aplikasi bisa membaca panggilan masuk dan panggilan keluar, siapa yang sering kita hubungin. Itu bakalan terbaca jelas dari aplikasinya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mampu membayar, jangan sampai melakukan tindakan yang bisa merugikan diri sendiri. Teman-teman harus tenang, harus bisa berpikiran jernih seperti itu. Karena teror-terornya paling lama cuma 2 mingguan awal, itu paling gencar-gencarnya kalau pinjaman online ilegal ini. Tapi kalau pinjol OJK itu dia nagih-nagih lewat WA atau telepon, itu paling sebulan setengah. Itu berdasarkan pengalamanku sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung gitu, yang lagi gelisah, dibawa santai aja seperti itu. Jangan panik, karena kalau kita panik kita nggak bisa berpikiran jernih. Yang penting dari hati kita diniatkan untuk membayar jika ada dana. Jika tidak ada dana ya jangan pernah dipaksain. Apalagi meminjam ke teman, apalagi meminjam kepada saudara, apalagi meminjam kepada kerabat-kerabat lainnya. Karena mulut mereka lebih ribet daripada mulut di si pinjol ini. Jika tidak percaya, silahkan aja dilakukan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja ya video kali ini. Semoga di video ini teman-teman mendapat pencerahan seperti itu. Dan semoga channel ini selalu menginspirasi teman-teman dan tempat teman-teman berkeluh kesah seperti itu. Karena nggak semua orang mampu untuk menghadapi teror ini dalam keadaan sendirian. Apalagi jika sama cewek seperti itu ya. Jadi mental cewek ini lebih gampang depresi, makanya di si pinjol ini makin ngepres kalau nasabahnya itu cewek seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.